Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudula wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahba'il a'izza rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini di tempat ini bisa berkumpul dengan para tokoh, para ulama, para tuan-tuan guru, para masyayikh. Hadir bersama kita di sini pimpinan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, juga ormas-ormas Islam di Sumatera Utara. Tadi juga ada perwakilan dari Pak Pandamnya, ada perwakilan dari wali kota, ada juga anggota dewannya, dan tidak lupa juga di sini saudara kita mantan wakil gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak Haji Musa Rajersa, yang akrab kita panggil Haji Ijen Ikhwan. Sekarang beliau duduk di DPR RI Pusat. Jadi ini satu pertemuan yang luar biasa dan saya bahagia karena saya di sini berkumpul dengan pemimpin-pemimpin umat yang ada di Medan dan Sumatera Utara ini. Ahibahil kiram, kalau kita bicara tentang ulama dan perannya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari hamba-hambanya kalangan ulama. Artinya di sini Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa ulama-ulama yang betul-betul di jalan Allah itu mereka pasti takut kepada Allah. Ulama-ulama yang istiqamah, yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, pasti mereka termasuk hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya dari ayat ini kita bisa pahami bahwa salah satu ciri utama ulama yang lurus, ulama yang istiqamah adalah takut kepada Allah. Nah, ulama yang takut kepada Allah pasti tidak akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolak-balikan ayat dan hadis, serta menjual agama. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Ini satu kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Oleh karena itu, ulama-ulama seperti ini ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allah firmankan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala, saudara, di mana Allah nyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan saudara, orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang punya ilmu. Artinya orang yang beriman dan berilmu, Allah tinggikan derajat mereka, saudara. Dan bukan 1-2 derajat, sekian banyak derajat Allah tinggikan. Nah, artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan ulama. Allah meninggikan ulama. Sehingga umat Islam dimanapun berada, siapapun mereka, apapun jabatannya, dari para umar, para tokoh dan lain sebagainya, wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah. Allah memuliakan ulama, berarti umat Islam juga wajib untuk memuliakan ulama. Allah mencintai ulama, berarti umat Islam juga wajib untuk mencintai ulama. Dan sengaja saya sampaikan begini, berarti kedudukan ulama ini luar biasa. Udah kedudukannya begitu tinggi, begitu luar biasa. Bahkan ayat yang dibacakan tadi, saudara, oleh qari kita, tatkala Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Silakan buka kitab-kitab tafsir. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, hampir tidak ada
mengartikan ulil amri itu umara. Semua mengartikan ulil amri itu adalah ulama. Jadi minal mutaqaddimin itu kebanyakan mengartikan ulil amri adalah ulama. Nah, dari mutaakhirin baru banyak yang mengartikan ulil amri itu adalah umara. Sudah. Kenapa? Dari mutaqaddimin, ulama-ulama dari tabi'in, dari tabi'in itu kebanyakan menafsirkan ulil amri adalah ulama. Sebab dulu yang ngurus umat itu dari zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin adalah ulama. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menjadi khalifah, beliau juga ulama. Beliau yang memimpin sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabi dan beliau yang menjadi khatib Jumatnya. Dan beliau adalah khalifah. Artinya ketika itu ulama dan umara belum bisa sudah. Dia ulama, dia umara. Nah, ini hasil didikan siapa? Didikan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika zaman Nabi nggak ada dipisah ulama lain, umara lain, enggak. Dia ulama dan dia umara. Dan Nabi hanya mengangkat sahabat-sahabatnya yang ulama untuk dikirim ke daerah-daerah. Seperti Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman sudah. Sampai Nabi tanyakan kepada beliau, nanti kalau kau dapat perkara di sana orang bertanya, bagaimana kamu memutuskan? Kaifa tasna? Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku berpegang kepada kitab Allah. Lalu kalau di kitab Allah nggak ada, aku berpegang kepada sunnah Nabi. Lalu kalau sunnah Nabi nggak ada, aku ijtihad. Dan Nabi senang mendengar jawaban itu sudah. Nah, ini salah satu contoh ulama yang ngerti cara berijtihad, diambil oleh Nabi, diangkat jadi gubernur, dikirim ke Yamannya. Jadi dulu di zaman Nabi, siapa yang diangkat menjadi umara? Ulama. Jadi ulama dan umara belum terpisahkan. Nah, jadi jangan kaget juga, oh pantas kalau kalangan tabi'in banyak mengartikan ulil amri adalah ulama, saudara. Nah, begitu juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saudara. Beliau khalifah, betul, beliau itu tegas, keras, saudara, dalam menerapkan hukum. Tapi orang gak lupa bahwa beliau juga ulama. Berapa banyak ijtihad Sayyidina Umar dalam urusan fikih dipakai oleh ulama saat ini, ya ikhwan. Nah, jadi beliau sebagai khalifah, beliau juga yang menjadi imam di Masjid Nabawi, saudara. Beliau juga yang memimpin sholat Jumat dan sholat yaitu daripada 5 waktunya. Begitu juga hal yang sama terjadi di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Saudara, beliau dikenal seorang yang pemurah, dermawan, hartawan, kaya raya. Tapi jangan lupa, saudara, beliau juga di antara rentetan sahabat Nabi yang hafal Quran. Yang satu hari beliau bisa menghatamkan 3 kali Al-Quran bahkan lebih. Saudara, beliau ulama. Jadi beliau khalifah dan beliau juga ulama. Nah, itu pun juga terjadi di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, saudara. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib terkenal seorang sahabat yang dikenal faqih, yang dikenal luas ilmunya, bahkan sampai Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi Ali sebagai khalifah, saat yang sama Ali adalah ulama. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, itulah sebabnya kalangan ulama mutaqaddimin minat tabi'in wa tabi'in tabi'in kebanyakan mengartikan ulil amri adalah ulama. Nah, setelah masuk ke zaman kerajaan, masuk kita ke zaman Bani Umayyah, masuk kita ke zaman Bani Abbas, saudara, dan seterusnya, saudara, sampai ke zaman Turki Utsmani, sampai hari ini, saudara, mulai terjadi pemisahan. Khalifah belum tentu ulama. Nah, jadi di zaman Bani Umayyah banyak khalifah bukan ulama. Di zaman Bani Abbas banyak khalifah bukan ulama, ya. Tapi sungguh pun begitu, khalifah tersebut menghormati ulama, mendudukkan ulama sebagai mufti negara. Jadi ulama tempat bertanya dan urusan agama, khalifah tidak berani bicaranya, semua diserahkan kepada ulama. Ya, saat itu ulama dan umara mulai terpisahkan. Tapi ulama sepakat, saudara, kedua golongan ini punya kedudukan masing-masing dan wajib ditaati. Dari situlah akhirnya ulil amri minkum ditafsirkan ulama adalah ulil amri dalam urusan akhirat, urusan agama,
fasada fasadan nas, saudara. Jadi ada dua golongan daripada manusia ini, insoluha soluhan nas, wa in fasada fasadan nas. Ada dua golongan manusia, ada dua golongan ini baik, masyarakat ikut baik. Tapi kalau dua golongan ini rusak, masyarakat ikut rusak. Apa itu gerangan? Nabi mengatakan al ulama wal umara. Artinya dari zaman Nabi hidup pun Nabi sudah memberikan isyarat nanti suatu saat ulama umara ini terpisah. Ada ulama, ada umara. Saudara, makanya istilah ulama umara itu pun datang dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jelas bahwa ulama dan umara ini merupakan dua pilar umat. Kalau dua-duanya baik, umat baik semuanya. Kalau dua-duanya jelek, hancur itu umat ya kawan. Nah sekarang baik tidaknya umat tergantung saudara. Nah kembali kepada baik tidaknya kedua pemimpin ini. Nah yang menarik ada ulama merincikan baik tidaknya umat itu tergantung umaroknya. Baik tidaknya umarok tergantung ulamanya, saudara. Ini menarik. Baik tidaknya umat tergantung umarok, tergantung bagaimana pemimpin dunianya. Kalau mereka baik, memberikan contoh yang baik, ya umat akan baik semuanya. Tapi bagaimana umarok itu bisa baik atau tidak baik, tergantung ulama. Kalau ulama dia segan kepada ulama, dia hormat kepada ulama, dia posisikan ulama di tempat yang semestinya, saudara, dia ikuti ulama, umarok itu akan baik. Tapi pada saat si umarok tadi didampingi oleh ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tidak berani mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil, ya umaroknya bakal rusak. Kalau ulama di sekitarnya hanya puji-puji dia, saudara, saingung dia tanpa koreksi, tanpa pengawasan, tanpa kontrol, tanpa kritik, tanpa saran, ya umaroknya rusak. Jadi ulama itu berperan baik rusaknya umarok ada di tangan ulama. Nah maka itu di sini berarti kuncinya adalah ulama. Kalau ulamanya baik, umaroknya insya Allah akan ikut baik. Andai kata pun umaroknya tidak baik, maka ulamanya akan selalu menjadi pengawas dan pengontrol, akan selalu mengkritik, memberikan saran, mengingatkan. Karena itulah kewajiban dari para ulama. Ingat Nabi mengatakan dalam satu hadis, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Enggak main-main saudara. Kalau sudah dikatakan pewaris Nabi, betapa tinggi kedudukannya, betapa penting peran dan fungsinya. Allah. Nah, karena itu saya mengajak yang hadir di sini banyak dari kalangan ustaz, ustazah, kalangan ulama, kalangan tuan-tuan guru. Ya ikhwan, ayo mari bagaimana para umarok di sekitar kita selalu kita ingetin. Jangan ada di antara kita, saudara, kalau datang ke umarok cuma bawa proposal. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau hanya itu yang kita perhatikan, begitu mendapat bantuan besar, dibungkam mulut kita, dibelenggu kita, kita nggak berani besok ngasih saran lagi. Ini terjadi, saudara. Mau ngasih saran takut, saudara, tahun depan nggak cair bantuannya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ulama harus melepaskan belenggu itu. Ulama harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada para umarok, saudara. Ulama harus siap untuk menjadi penasehat, yaitu dari para umarok yang ada. Saya jadi teringat cerita sejarah daripada Al-Imam An-Nawawi, saudara, radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana kita tahu Imam Nawawi ini mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Di mana di zaman beliau, saudara, mulai muncul penguasa yang ingin mengambil pajak dari umat. Dulu-dulu di zaman Khulafaur Rasyidin nggak ada pajak. Di zaman tabi'in nggak ada pajak, saudara, kecuali saudara kharaj, yaitu jizyah yang diberikan pajak atas orang-orang kafir. Itu pun saudara, pajak itu untuk menjaga keselamatan harta bendanya, nyawanya, supaya dia dilindungi oleh negara, diberikan hak-haknya. Itu aja. Itu yang kita kenal jizyah. Sedangkan umat Islam nggak ada pajak, tapi wajib bayar zakat. Nggak ada pajak, tapi ada zakat, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu yang dibayarkan umat. Yang dibayarkan orang kafir jizyah. Kalau dia udah bayar jizyah, berarti kewajiban negara
untuk jaga dia, lindungi dia, untuk selamatkan dia, nggak boleh diganggu harta bendanya, nggak boleh diganggu dia punya jiwa raganya. Nah, ini sengaja saya tegaskan dulu karena kadang-kadang di zaman sekarang ada yang ingin menghina ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu diskriminasi. Nah, buktinya orang Islam itu mengenakan orang kafir bayar jizyah. Tunggu dulu, Islam memberikan mereka jizyah. Kenapa? Mereka nggak wajib jihad. Kalau negara diserang oleh musuh dari luar, orang kafir nggak wajib jihad, saudara. Umat Islam yang mesti jagain mereka. Karena mereka nggak wajib jihad, saudara. Ya mereka bayar pajak, biar umat Islam yang jagain, bukan nggak adil. Tapi kenapa umat Islam nggak bayar jizyah? Nah, kan udah bayar zakat. Orang kafir nggak wajib zakat, saudara. Umat Islam ada zakat, infak dan sedekah. Orang kafirnya bayar jizyah, saudara. Itu adil. Nah, kalau orang kafir nggak bayar apa-apa, udah zakat enggak, saudara. Infak sedekah sukarela saja, jizyah enggak. Nah, terus kan jihad nggak wajib bagi dia. Nah, jadi sekali lagi jangan salah paham terhadap syariat Islam, saudara. Nah, sekarang mari kita kembali soal pajak tadi, saudara. Jadi dulu hampir nggak ada zaman kekhilafahan yang namanya pajak, saudara. Nah, mulailah di zaman Imam Nawawi muncul seorang sultan. Sultan ini sebetulnya baik secara umum, saudara, dikenal dekat dengan ulama. Tapi ada satu persoalan serius, saudara, yaitu menyangkut daripada para menterinya, para pejabatnya, banyak yang tidak jujur bekerja. Singkat cerita, Sultan mendapat laporan bahwa kas negara kosong. Kas negara sudah tidak ada. Sementara prajurit-prajurit yang ditaruh di perbatasan untuk menjaga jangan sampai musuh dari luar menyerang, mereka di situ butuh perhatian, butuh gaji, butuh makan, ada keperluan-keperluan yang harus ditanggulangi oleh negara. Ditambah lagi untuk pembangunan negeri. Nah, akhirnya Sultan mengumpulkan para ulama satu negeri. Ulama-ulama besar diundang, saudara, kumpul di Damaskus, kota Dims. Begitu kumpul, Sultan menjelaskan bahwa saya mau mengambil pajak dari rakyat karena kas negara kosong, dan pajak yang saya ambil ini diperuntukkan, ya disebutkan oleh Sultan, untuk gaji tentara, gaji pegawai negeri, untuk gaji guru, saudara, dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah mereka diskusi dialog, setuju semua. Karena alasannya tepat, kas negara kosong, kebutuhan negara darurat ini. Nah, kalau tentara nggak digaji, yang jaga perbatasan siapa? Semua ulama setuju ambil pajak. Nah, setelah dibuat petisi, saudara tinggal ambil, saudara, yaitu tanda tangan atau stempel daripada masing-masing ulama yang setuju dengan putusan itu. Sultan bertanya kepada ulama yang hadir, apa masih ada ulama yang perlu kita undang? Yang saya luput tidak mengundangnya hari ini, yang kira-kira dia punya pengaruh di tengah masyarakat. Nah, kemudian para ulama sepakat ada satu Tuan Sultan. Ada satu yang kami lihat kau belum undang. Siapa? Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf. Siapa dia? Dia ulama besar, dicintai umat, dihormati umat, tinggal di desa Nawa, pinggiran kota Damaskus. Terus kata Sultan, apa masih perlu untuk undang dia? Saudara, kata para ulama perlu, harus diundang. Ini Sultan kirim pengawal, karena pinggir kota nggak jauh juga. Dijemputlah Imam Nawawi untuk berangkat ke dalam istana. Imam Nawawi ini, saudara, hidup sehari-harinya kalau beliau punya jubah nih, sobek, saudara, bukan beliau buat, beliau jahit. Ada sobek di mana beliau jahit, yang masih bisa dipakailah. Beliau nggak buang, hidup sederhana, saudara. Dan beliau hasil karyanya melebihi umurnya. Maksudnya melebihi umurnya, bahwa umurnya cuma sampai 44 tahun sudah meninggal dunia, tapi dia punya karya ratusan ribu jilid kitab yang sampai hari ini sangat banyak dibaca oleh orang Islam di mana-mana, saudara. Ratusan kitab yang dia karang, jutaan halaman, saudara. Berkah beliau punya hidup. Nah, yang menarik, dibawalah yaitu Imam Nawawi ke dalam istana.
ketemu sultan dan ketemu ulama-ulama yang hadir saudara. Beliau dipersilakan duduk bersama para ulama di depan di samping sultan. Kemudian sultan menyampaikan, ya Abu Zakaria, hei Abu Zakaria. Nawawi dipanggil, dia punya kuliahnya Abu Zakaria. Ini para ulama sudah kumpul, sudah setuju bahwa negara akan mengambil pajak dari rakyat. Nah karena semua sudah setuju, mereka mengusulkan supaya dapat persetujuanmu, restumu. Nah saya minta sebagai sultan untuk Anda bisa merestui keputusan ini. Imam Nawawi tenang saudara. Beliau katakan, Tuan Sultan, saya punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau jawab dengan bagus, memuaskan, maka aku akan ikut tanda tangan di dalam fatwa tersebut, kesepakatan tersebut. Kata Sultan, sama syaitan. Silakan kau tanyakan apa yang kau mau tanyakan. Yang pertama, kenapa kita ambil pajak dari rakyat? Kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Pertanyaannya, kenapa kita harus ambil pajak dari rakyat? Untuk apa? Sultan menjawab, ya untuk menggaji para tentara, guru-guru, bangun negara, itu semua butuh biaya. Imam Nawawi mengatakan, ahsanta, bagus kau punya jawaban. Pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan yang kedua, tapi kan kita punya kas negara. Kenapa nggak dari kas negara aja diambil untuk gaji, untuk bangun negara, untuk infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya? Dijawab oleh Sultan, kas negara kosong. Kalau kas negara ada, aku nggak ambil pajak dari rakyat. Justru karena kosong, aku ambil pajak dari rakyat. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawaban. Nah, sekarang pertanyaanku yang ketiga, yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Aku minta kau jawab dengan jujur, kenapa kas negara kosong? Setahu saya kemarin melimpah di kas negara, emas, perak, permata, banyak penuh. Kenapa kok bisa kosong? Merah enggak Sultan sudah. Merah Sultan suaranya tinggi. Dia katakan, ya Abu Zakaria, mana taksud soal? Kau punya maksud apa dan kau punya pertanyaan? Artinya Sultan tersinggung dengan pertanyaan itu, ya Tuhan. Kalau tersinggung berarti ada sesuatu yang gak beres, saudara. Nah, Imam Nawawi dibentak sedemikian rupa, dia ulama, saudara. Dia punya karakter, nggak langsung gemeter, saudara. Imam Nawawi mengatakan, hei Tuan Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu. Kita semua yang hadir tahu. Itu pejabat-pejabatmu banyak korup. Itu kas negara yang begitu berlimpah, kau bagikan untuk para pejabatmu, emasnya, peraknya, permatanya, bahkan kau bagikan untuk itu dayang-dayangmu, untuk istrimu, anakmu, semua pejabat kaya raya. Itu yang menyebabkan kas negara kosong.
ke istana, diusir. Imam Nawawi begitu diusir berdiri lagi, sudah dia sumpah lagi, demi Allah selama kau masih hidup saya tidak akan masuk kota ini. Bukan lagi istananya, kotanya yang kamu masukin, sudah. Ya, ulama ditantang begitu, yang mungkin jadi itu ulama, saudara. Nah akhirnya itu ulama yang hadir semua tegang, saudara. Mereka semua mencintai Imam Nawawi, sudah. Mereka semua dekat, mereka tahu kedudukan Imam Nawawi. Nah, akhirnya Imam Nawawi keluar dari istana, kembali ke rumahnya, saudara. Nah, kemudian Sultan bertanya kepada ulama yang lain, di mana nih? Ini Abu Zakaria nggak setuju. Nah, tapi kalian kan udah setuju, aku tetap tidak akan umumkan. Ada kata ulama tadi, ya silakan tuan Sultan mau umumkan, cuman kami mau beritahu. Nanti begitu kita umumkan, pasti rakyat tanya ke Nawawi. Kalau nanti Nawawi dia jawab kayak tadi tuh, nggak bakal pada bayar pajak. Nah, akhirnya diumumkan oleh Sultan, saudara. Begitu diumumkan, penduduk Damaskus yang di ibu kota rame-rame datang ke Imam Nawawi. Tuan guru ini bagaimana? Ada pengumuman kami wajib bayar pajak. Disampaikan sama Imam Nawawi, selama harta-harta korupsi tidak dikembalikan ke kas negara, haram Sultan ambil pajak. Mendengar fatwa itu, masyarakat nggak ada bayar pajak, nurut semua kepada ulamanya. Jadi kedudukan ulama tinggi, saudara. Ada di atas umaroh. Kalau ulama itu selalu menjaga sikap, menjaga diri, menjaga hati, saudara, menjaga fatwa-fatwanya. Nggak berani umaroh kurang ajar, saudara. Tapi kalau ulamanya terpecah belah, ya ulama dipermainkan oleh umaroh. Akhirnya ulama yang dikriminalisasi, yang dipenjara, yang diusir, saudara, karena ulama tidak kompak. Nah, saat itu begitu Imam Nawawi menjawab, enggak ada yang bayar pajak, saudara. Sebulan enggak ada yang bayar pajak, 2 bulan enggak ada yang bayar pajak, 3 bulan Sultan jatuh sakit, stres dia kuat. Nah, begitu jatuh sakit meninggal. Begitu meninggal digantikan oleh anaknya. Anaknya kirim orang jemput Imam Nawawi, saudara. Baru Imam Nawawi mau masuk, kan udah meninggal tuh orang. Imam Nawawi sumpah, selama kau masih ada, aku nggak masuk di kota. Nah, begitu dia meninggal, baru Imam Nawawi masuk. Anaknya minta maaf, minta petunjuk kepada Imam Nawawi. Baru kasih petunjuk, kau kerjakan dulu ini. Yang korupsi lo disita-sitain dulu, balikin. Nah, nanti kalau masih kurang, yuk kita ambil pajak dan dana. Jadi Imam Nawawi nggak anti pemerintah. Imam Nawawi bukan oposisi, bukan. Saudara, ulama-ulama ini bukan oposisi, salah kalau disebut ulama oposisi. Ulama itu amar ma'ruf nahi munkar. Apa beda hisbah dengan oposisi? Amar ma'ruf nahi munkar itu hisbah namanya, saudara. Dengan oposisi beda. Kalau oposisi itu adalah gerakan politik yang akan selalu mengkritisi penguasa, membuka bobot penguasa, saudara, sampai melakukan propaganda supaya orang mendukung partainya. Itu oposisi, saudara. Dan gak hampir di situ. Kebanyakan oposisi, kalau pemerintahnya itu sekalipun sudah keputusannya baik, tetap diprotes. Walaupun sudah bagus itu keputusan, tetap aja diprotes. Oposisi gak boleh muji-muji pemerintah, saudara. Itu oposisi. Nah, kalau pemerintahnya sudah bagus saja, saudara, dikritisi, apalagi kalau pemerintahnya jelek, makin diserang. Itu oposisi. Kalau ulama enggak. Putusan pemerintah sudah bagus, ya didukung. Kalau berhak dipuji, ya dipuji. Itu ulama, bukan ngejilat. Pada tempatnya dia memuji, saudara. Tapi manakala penguasa memberikan putusan yang jelek, bertentangan dengan syariat, atau membahayakan umat, atau membahayakan bangsa dan negara, saudara, maka ulama itu akan memprotes, mengkritik, melawan. Nah, jadi ulama itu sikapnya objektif. Bagus katakan bagus, jelek katakan jelek. Harus dipuji, ya pujilah. Saudara, nggak berhak untuk dipuji, ya jangan dipuji. Begitulah posisi dari para ulama. Jadi sebelum saya akhiri, sebelum kita buka untuk berdialog di antara kita, saudara. Jadi kalau negara ini membaik, kuncinya ada di ulama. Ulamanya baik, ulama akan mengontrol pemerintah. Umar, saudara. Umar kalau dikontrol, dia nggak bakal berani
berani sembarangan untuk membuat regulasi. Nah, kalau umaroknya sudah hati-hati, insya Allah umatnya di bawah akan aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau dulu di zaman Imam Nawawi atau di zaman Khulafaur Rasyidin, umat Islam nggak kenal pajak, saudara. Sementara sekarang pajak makin merajalela di mana-mana. Bagaimana sih status pajak itu sebetulnya, saudara? Nah, para ulama sudah banyak yang memberikan fatwa, saudara. Jadi pajak itu berdasarkan pengalaman-pengalaman para ulama salaf dulu, saudara. Bukan nggak boleh pemerintah ambil pajak, boleh. Tapi ada syarat-syarat, saudara. Syarat-syarat ini harus kita uraikan kepada pemerintah, saudara, secara detail, lengkap dengan dalilnya, lengkap dengan maqasidus syariahnya, saudara. Dan setelah itu nanti pemerintah harus mampu untuk memilah mana yang boleh dipajak, mana yang nggak boleh dipajak. Jangan semua kena pajak, saudara. Enggak begitu dalam Islam. Di antara lain seperti saudara Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya, saudara, soal Tharibah, soal pajak, saudara, itu bicaranya panjang lebar dan sangat bagus. Di antaranya beliau ikut beberapa konferensi Islam internasional di beberapa negara. Para ulama mengambil keputusan boleh negara itu mengambil pajak dengan syarat, saudara. Satu, pajak itu nggak boleh mencekik rakyatnya. Artinya apa? Orang miskin jangan dikenain pajak. Orang pada strata hidup tertentu jangan diambil pajak lagi. Pajak itu ambil dari konglomerat, pajak itu ambil dari pengusaha besar, pajak itu ambil dari oligarki, saudara. Masyarakat yang di bawah jangan dikenakan pajak. Jadi kalau pajak mencekik rakyat kecil, hukumnya haram. Jadi itu menjadi syarat. Mengambil pajak boleh. Satu, jangan mencekik rakyat kecil. Ada lagi yang kedua, pajak nggak boleh dikenakan kepada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu seperti apa? Makan, minum, saudara, atau pakaian sehari-hari, saudara. Itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok masyarakat jangan dikenakan pajak, saudara. Termasuk tanah dan rumah. Tanah rumah yang sederhana nggak perlu dikenakan pajak, kecuali tanah rumah yang mewah. Tanahnya luas, hektaran, rumahnya juga gedung, mewah, silakan kenakan pajak, saudara. Lo apa bisa kemarin di Jakarta waktu Pak Anies menjadi gubernur, saudara, rumah tanah yang harganya di bawah 1 miliar tidak kena pajak? Bisa kok. Kalau seorang Anies gubernur di Jakarta bisa, kenapa pemimpin yang lain nggak bisa, saudara? Kita nggak minta dibebaskan semua, tapi ada kelas yang memang nggak mampu, jangan dikenakan pajak. Itu syarat kedua, saudara. Jadi apa syarat pertama? Jangan mencekik rakyat, saudara. Yang kedua, jangan pada kebutuhan pokok mereka. Beras itu kebutuhan pokok kita untuk makan, nggak boleh dikenakan pajak, kecuali kalau beras-beras primer yang harga sekilonya mungkin 200.000 yang dimakan oleh orang kaya, itu silakan ambil pajak. Tapi kalau beras-beras biasa, saudara, yang dibeli oleh rakyat kecil untuk makan, nggak boleh dikenakan pajak. Ini sekarang beras dipajakin, saudara. Semua makanan pokok dipajakin, semua baju dipajakin. Baju-baju biasa yang dipakai oleh rakyat, baju murah, sebentar 100.000, 75.000, saudara, jangan dipajakin, kecuali baju mewah. Satu baju sekali pergi 200 juta, saudara. Tas ibu-ibu harganya 2 miliar, saudara. Kalau yang begitu bikin pajak, saudara. Nah, kalau cuma tas-tas yang dipakai oleh ibu-ibu di kampung belinya cuma 50.000 rupiah, dikenakan pajak juga, kelewatan. Jadi kebutuhan pokok masyarakat yang rutin dia pakai sehari-hari, bajunya, makannya, minumnya, obatnya, saudara, jangan dikenakan pajak. Itu syarat kedua. Terus ada syarat ketiga. Ini syarat penting, saudara. Apa syarat ketiga yang penting ini, saudara? Pajak itu, saudara, jangan tumpang tindih. Jadi uang yang sama dipajakin berkali-kali, itu nggak boleh. Karena dalam syariat Islam zakat aja, saudara, nggak ada yang tumpang tindih. Contoh, saudara, kita punya ternak kambing, domba, ada pajaknya. Yang 40 ekor, pajaknya 1 ekor, saudara. Nah, kalau kita sudah bayar pajaknya, kemudian besok itu kambing kita jual di pasar, nggak kena zakat perdagangan, karena sudah kena zakat peternakan, saudara.
Islam indah. Oh, kalau ayam, nggak ada zakat ternak ayam dalam mazhab Syafi'i, nggak ada, saudara. Nggak ada. Madu, zakat madu dalam mazhab Syafi'i nggak ada. Zakat tamah, saudara, atau zakat udang nggak ada. Tapi begitu ayam itu dijual, saudara, maka dia kena zakat perdagangan, saudara. Dia nggak kena zakat ternak, dia kena zakat dagang. Yang kena zakat ternak, dia nggak kena zakat dagang. Jadi nggak ada dua pajak dalam satu objek, nggak ada, saudara. Nah, sementara di negeri kita semalam sudah saya paparkan tuh panjang lebar tuh soal pajak, saudara. Jadi kita kerja di perusahaan baik negeri ataupun swasta, di perkantoran, gaji kita kena pajak. Kita ambil, waktu kita ambil, dia udah kena pajak. Hal itu juga gaji tadi kita masuk ke pasar, beli baju kena pajak lagi. Saudara, beli topi kena pajak lagi. Kita masuk restoran, gaji yang udah dipajakin tadi kita pakai buat makan, kena pajak lagi. Mampir ke pom bensin, beli bensin, kena pajak lagi. Mampir lagi beli pulsa, kena pajak lagi. Duit yang itu juga dalam sehari bisa berkali-kali tuh kena pajak, saudara. Dalam Islam nggak ada zakat pada begitu, nggak ada, saudara. Allah Maha Hadir, Allah Maha Lembut, Allah Maha Arif dan Maha Bijaksana, saudara. Bayangkan, nggak ada zakat dua kali dalam satu objek, saudara. Yang kedua lagi, saudara, Allah hanya mewajibkan zakat 2,5% atas pajak kekayaan, atas kekayaan seseorang, bukan pajak zakat 2,5%. Sekarang kalau pajak lihat PPN saja udah 11%, 12%. Dan PPN itu yang 12% yang kita bayar di market, yang kita bayar pada saat beli bensin, saudara, yang kita bayar pada saat bayar listrik dan lain sebagainya, saudara. Itu semua dikenakan baik atas orang kaya maupun orang miskin. Yang miskin bayar, yang kaya bayar. Kalau zakat enggak, saudara. Yang kaya aja yang bayar, yang miskin enggak bayar. Itu zakat. Tapi kalau pajak enggak peduli, mau kaya mau miskin kena semua. Dan berkali-kali dia bisa kena. Dia tabung sisa uangnya tiap bulan. Begitu tabung di bank, kena lagi pajak tabungan. Saudara, begitu kita ambil lagi itu duit dari tabungan, kita membeli tanah, begitu dapat tanah, saudara, kena lagi pajak pembelian. Begitu kena pajak pembelian, kita mau bangun rumah, bangun rumahnya aja udah mesti bayar IMB, bayar izin, saudara, kemana-mana. Setelah itu bayar lagi, namanya PBB, pajak bumi dan bangunan, saudara. Astagfirullah. Terus orang yang punya tadi beli, udah berkali-kali dibayar pajak, saudara, akhirnya meninggal dunia, jadi warisan buat anak, kena lagi pajak warisan. Ada pajak warisan, saudara. Begitu kena pajak warisan, dia mau bagi-bagi nih 4 orang, saudara. Oh, kalau gitu mesti dijual, hartanya mau dibagi, harta waris. Begitu dijual, kena lagi pajak penjualan. Astagfirullah. Insya Allah. Nah, yang begini-begini ulama nggak boleh dia. Menteri Keuangan mesti kita jewer, saudara. Jangan pajak lagi, nggak begitu. Dan semalam saya sudah bahas di sini betapa di zaman Pak Harto ada BUMN, ratusan BUMN dibuat, saudara. Kenapa? Ini badan usaha milik negara, mereka kerja dapat untung, untungnya untuk membiayai negara, saudara. Makanya zaman Pak Harto pajak kecil, saudara. Kenapa? Anda nggak bergantung kepada pajak, bergantung kepada BUMN dan pertambangan lainnya, saudara. Nah, sekarang ini BUMN-nya bangkrut semua. Udah gitu pertambangannya dikuasai oligarki. Sampai-sampai laporan terakhir, saudara, APBN Indonesia saudara dibiayai 82,4% dari pajak. Nah, terus tambangnya kemana? Minyaknya kemana, saudara? Sawitnya kemana? Nikel, batu bara kemana? Saudara, kemana itu semua duitnya? Tahu-tahu kita dengar kabar, saudara, di BUMN ini, BUMN itu, saudara, ada korupsi. Korupsinya nggak tanggung-tanggung. Ada 300 triliun, saudara, ada 700 triliun, ada 1000 triliun. Ini apa? Itu bukan korupsi lagi, itu rampok, saudara. Nah, akhirnya bangkrut. Begitu bangkrut, putar otak. Bagaimana di negara supaya ada duit? Ya dipajakin rakyat. Bagaimana supaya pajaknya hasilnya besar? Kaya miskin kenain semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sedikit yang saya mau sampaikan. Artinya sikap Imam Nawawi itu menjadi
zaman ulama-ulama salaf kita mulai muncul itu pajak. Nah itu kita bisa jadikan sikap kita bagaimana. Nah, dan yang terakhir syarat yang kelima, para ulama mengatakan kalau mengambil pajak ada syarat yang kelima. Syarat kelima apa? Hasil pajak itu betul-betul digunakan untuk membangun negara, urusan negara. Enggak boleh dikorupsi. Kalau ada korupsi, haram pungut pajak daerah yang sudah ada. Nah, jadi 5 ini mesti kita jaga. Saya ulangi. 1, kalau mengambil pajak daerah ya, saudara, syarat pertama, saudara, jangan diambil dari rakyat kecil. Yang kedua, jangan dikenakan kepada kebutuhan pokok saudara. Nah, itu penting tuh. Dan yang ketiga, jangan tumpang tindih kalau mengambil pajak. Satu objek berkali-kali. Nah, itu tadi sudah kita sampaikan, saudara. Yang keempat apa tadi? Saudara, jangan dikorupsi. Ada sebelum dikorupsi, saudara. Yaitu pajak tadi ada 5 syarat semua saya sampaikan, saudara. Nah, jadi tolong syarat-syarat ini dijaga. Syarat ini harus dijaga. Nggak boleh pajak itu dikorupsi. Jadi harus betul-betul dikelola dengan baik, insya Allah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Kita masih ada waktu sambil menunggu sholat zuhur. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tapi bukan pertanyaan saja ya. Saya juga perlu pernyataan. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Nah, mungkin di sini ulama-ulama, para tokoh punya informasi yang saya perlu dengar, yang saya belum tahu, atau punya pernyataan yang bagus untuk kebaikan bersama kita semua, atau ada saran, ada usul, ada kritik, saudara, fal yang tafadhal. Saya kembalikan kepada MC. Ya, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Habib Rizik. Masya Allah, apa yang disampaikan beliau sangat menarik sekali. Jadi kepada Asatidz